Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengenalan instrumentasi dan otomasi. Sebelumnya, izin perkenalan diri. Nama saya Abdul Haris Nasrullah dengan NIM 1294907 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Jadi, kita bakal ngebahas mulai dari dasar, contohnya alat ukur, sampai ke penerapan di industri. Di slide ini yaitu ada tantangan revolusi industri. Ada 4.0, ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Tantangan revolusi industri itu kalau kita lihat sejarahnya, revolusi industri itu sudah beberapa kali terjadi. Dulu orang mulai pakai kayak di 1.0 yaitu mesin uap, di 2.0 itu listrik, di 3.0 yaitu komputer digital, dan 4.0 itu yang IoT sampai ke sistem digital. Selanjutnya itu pada revolusi industri 4.0. Sekarang kita lagi hidup di era revolusi industri 4.0. Istilah ini sering banget kita dengar. Intinya teknologi digital itu sama halnya proses industri, ada IoT dan ada AI, ada robot, big data, semuanya saling berkoneksi. Nah, di sinilah instrumentasi dan otomasi jadi penting karena semua teknologi ini butuh sistem ukur dan kontrol yang rapi. Revolusi industri ke-1 abad 18 yaitu mesin uap, kedua listrik, yang ketiga itu komputasi dan telekomunikasi. Yang keempat itu sistem cerdas memungkinkan konfigurasi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data, people, dan service. Nah, disinilah instrumentasi sangat berperan penting ya. Selanjutnya itu ada inti revolusi industri 4.0. Di sini kita lihat yang pertama itu ada everything online, dunia maya, media sosial. Yang kedua itu digital economy, ketiga Internet of Things. Selanjutnya artificial intelligence, AI, yang banyak ada di sekeliling kehidupan kita sekarang ini. Selanjutnya itu ada big data, robotik, print 3D, automation, machine learning, disruptive teknologi, dan lain-lain. Jadi inti dari revolusi industri 4.0 itu adalah integrasi. Bayangin jika pabrik yang mesinnya bisa ngobrol satu sama lain, istilahnya itu bisa kasih laporan otomatis tanpa harus dicek manual terus-terusan. Inilah konsep smart factory, industri pintar. Semua bisa lebih cepat, lebih efisien, dan minim error. Di slide ini itu ada pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Itu terus kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Sekarang apa sih sesederhananya itu proses teknik instrumentasi itu? Sederhananya ya, instrumen itu ilmu tentang bagaimana cara kita mengukur suatu dan mengendalikan proses. Misalnya kita mau tahu tekanan gas tabung, suhu di boiler, atau arus listrik di kabel, semuanya alat ukur. Nah, itu kerjaannya instrumentasi. Contoh kalau mau mengukur arus listrik di kabel itu menggunakan tangmeter, terus mau mengukur tegangan itu avometer, dan lain sebagainya, alat ukur yang ada.
Nah, di sini tuh ada gambar contoh mesin pressure. Nah, contohnya gampang, pressure gauge. Teman-teman pasti pernah lihat di tabung gas LPG ada jarum petunjuk tekanan. Itu menjadi salah satu alat instrumentasi. Fungsinya vital banget karena kalau tekanan kebablasan bisa bahaya, bisa menyebabkan kerugian juga, bahkan meledak. Jadi instrumen sederhana aja bisa jadi penyelamat. Terus contoh lain kayak mau mengukur kecepatan keluar air menggunakan bar seperti kayak ada di alat ukur, kayak ada pemadam, selang pemadam itu mengukur seberapa cepat air itu keluar tuh menggunakan alat ukur seperti ini. Selanjutnya itu ada definisi instrumentasi. Kalau mau lebih formal, instrumentasi itu seni dan ilmu menggunakan instrumen buat mengukur dan mengontrol variabel proses. Tapi kalau saya sederhanakan, instrumentasi itu layak seperti halnya mata dan telinga industri. Tanpa instrumen, kita buta sama kondisi yang sebenarnya. Tuh, di episode contoh yang ketiga itu instrumen berkaitan dengan pengukuran dan dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur dan atau mengendalikan variabel proses. Itu definisi instrumentasi. Selanjutnya, di sini ada alur skema instrumentasi. Dari awal itu ada nilai sebenarnya dari variabel, masukan, terus inputnya, lalu disensor, diproses melalui sinyal, dan mengeluarkan tampilan. Lanjutnya itu adalah rekaman dan transmisi. Nah, itu adalah outputnya. Nilai keluarannya itu nilai variabel yang terukur. Kalau digambarkan alurnya biasanya gini, ada sensor yang identifikasi perubahan, sinyalnya diproses lalu masuk ke controller. Sehabis itu ditampilkan atau dipakai buat kontrol. Jadi dari sensor sampai ke komputer semua terhubung dengan begitu. Operator bisa langsung tahu kondisi sistem secara real time tanpa harus mengecek ke tempatnya. Nah, hal ini bisa memudahkan pekerjaan kita, sangat membantu. Nah, di sini itu ada selanjutnya itu fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi sebagai alat pengukur parameter proses. Selanjutnya sebagai alat analisis hasil pengukuran. 3. Sebagai alat kendali proses. 4. Yaitu sebagai alat perekam recorder suatu proses. Terakhir itu sebagai tools atau melakukan analisis data trend. Fungsi utama instrumentasi ada 3, yaitu monitoring, kontrol, dan proteksi. Monitoring itu sebagai memantau, kontrol itu menjaga kondisi agar baik-baiknya sesuai set point, dan proteksi itu melindungi dari bahaya. Contoh alam kebakaran, dia monitor asap. Kalau ada bahaya langsung kasih alarm, bahkan bisa otomatis nyemprot air. Itu instrumentasi. Nah, contoh ada di biasa kita lihat di gedung-gedung atau di atas atap gedung tuh ada yang namanya sprinkler. Itu tuh sama, jadi sekiranya di situ terjadi kebakaran dan suhu yang ada di alat itu mengidentifikasi sampai suhunya di situ terbaca, lalu alat itu tuh pecah dan mengeluarkan air menuju titik api yang ada di bawahnya. Yaitu salah satu alatnya. Selanjutnya,
Nah, di sini ada komponen instrumentasi dan otomasi. Kita bisa lihat di situ ada termogan, ada avometer, ada tang ampere, dan alat ukur lain-lainnya. Fungsi dalam ini tuh sangat banyak dan sangat beragam. Dalam sistem instrumentasi ada beberapa komponen utama, yaitu ada sensor, signal conditioning, controller, aktuator, sama indikator. Kalau diibaratkan, manusia sensor itu sebagai mata dan telinga. Signal conditioning itu otak kecil yang merangkum. Controller itu otak utama. Aktuator itu tangan atau kaki yang gerak. Dan indikator itu mulut yang kasih informasi. Jadi diibaratkan seperti itu. Slide selanjutnya yaitu ada contoh pengukuran. Kita bisa lihat di sini ada pengukuran temperatur, pengukuran flow, pengukuran tekanan, pressure, pengukuran level, pengukuran massa, pengukuran volumetik, pengukuran pH, pengukuran besaran listrik, tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan isolasi, dan lain. Pengukuran konduktivitas, pengukuran kandung gas. Nah, pengukuran besaran listrik yaitu salah satunya itu udah tahanan isolasi itu seperti Megger. Terus buat tegangan arus dan frekuensi daya seperti itu ada avometer. Nah, itu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengecek-ngecek. Nah, di sini ada contoh alat ukur otomasi ya. Di sini ada termogan, ada pengendalian suhu dan lain sebagainya. Pengukuran. Contoh sehari-hari kita ngukur tuh suhu pakai termometer. Di sini nih ada yang warna-warna ini nih, warna hijau, biru, dan merah. Mengukur arus listrik pakai ampermeter atau mengukur level air di tangki. Nah, di industri semua ini bisa otomatis dan terkoneksi ke komputer, jadi nggak perlu lari ngecek manual. Ini ada alat ukur meter kayak misalnya penggaris atau lain-lainnya. Nah, lalu ada sensor untuk mengidentifikasi apa yang kita butuhkan. Nah, di sini nih di proses transmitter, indikator. Nah, display itu petunjuknya, layarnya, recorder itu buat perekaman, data loggers, dan data acquisition system. Nah, ini merupakan contoh alat ukur otomasi. Kita bisa lihat di situ ada 3 gambar. Kalau sudah masuk di dunia otomasi, alat ukur makin canggih. Misalnya ada flowmeter ultrasonik. Bisa ngukur debit aliran tanpa harus dipasang langsung ke pipa. Atau sensor pH digital yang bisa kirim data langsung ke sistem komputer. Jadi alat ukur zaman sekarang bukan cuma nunjukin angka tapi juga bisa komunikasi. Sangat-sangat membantukan di era yang sekarang ini ya. Di sini selanjutnya yaitu ada faktor penting pengukuran. Kita bisa baca angka atau nilai pengukuran yang ditunjukkan alat ukur. Yang kedua itu ada metode, itu cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Selanjutnya itu alat ukur yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran, itu satuannya unit. Dalam pengukuran ada beberapa hal penting, akurasi, presisi, dan sama resolusi. Akurasi itu seberapa dekat hasil kita dengan nilai aslinya, dan presisi itu seberapa konsisten kalau diulang-ulang. Resolusi itu seberapa kecil perubahan yang bisa dideteksi
identifikasi. Bayangin, misal kalau termometer kita nggak akurat, bisa salah diagnosa dong. Nah, ini Pak sangat-sangat berpengaruh jika kita lupa untuk mengkalibrasinya atau mengeceknya. Di sini ada skemanya. Selanjutnya itu ada alat ukur. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk metode pengukuran. Beberapa alat ukur yang umum antara lain yaitu yang pertama itu ada thermometer, pressure gauge, flowmeter, levelmeter, ampermeter, voltmeter, voltmeter, pH meter, sampai Megger buat mengukur isolasi listrik. Semua ini punya peran sesuai variabel yang diukur. Ya, ampermeter buat mengukur arus, voltmeter buat mengukur tegangan, wattmeter ini alat-alat yang sering digunakan di dunia kelistrikan. Nah, di sini tuh ada satuan pengukuran. Bisa dilihat di tabel yang nomor pertama itu ada panjang, itu merupakan besaran. Ya, selanjutnya itu satuan, satuannya itu meter dan simbolnya itu M. Yang kedua ada massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuannya second, simbolnya S. Arus listrik, satuannya ampere, simbolnya A. Temperatur termodinamik, yaitu satuannya Kelvin, simbolnya K. Jumlah zat, satuannya mol, simbolnya itu adalah mol. Yaitu yang terakhir intensitas cahaya, satuannya jendela dan simbolnya itu CD. Ada banyak sebenarnya satuan pengukuran tuh. Nah, ini sangat penting kita mengetahui simbol-simbolnya dan satu-satuannya agar mempermudah kita dalam pengerjaan atau pendataan. Alat ukur pasti terkait sama satuan contoh kayak Celsius atau Kelvin, makanya kita pakai standar internasional yaitu SI unit biar semua orang di dunia kalau bisa ngerti angka yang sama. Jadi ini sangat-sangat amat penting buat kita mengetahui ini semua. Di sini ada standar pengukuran. Standar pengukuran juga penting banget. Misalnya hasil pengukuran di Indonesia harus bisa dibandingkan dengan hasil di Jepang atau Amerika. Jadi ada standar seperti ISO, EIC, atau ANSI yang dipakai global. Kalau nggak ada standar, industri nggak bakal saling terhubung. Jadi standar ini sih ibaratnya kayak bahasa engineering kitanya gitu. Standar pengukuran bisa kita lihat dari yang atas itu ada standar pengukuran, turunannya itu standar kerja nasional, standar internasional, ketelurusan. Standar kerja yaitu menetapkan, merealisasikan, memproduksi ulang atau nilai suatu satuan untuk meneruskan ke alat ukur dengan perbandingan. Internasional, dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Standar internasional, karena itu dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Terus keterlurusan, proses di mana penunjukan dan alat ukur dapat dibandingkan dengan standar nasional. Nah, itu tabelnya. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi dibilang itu kode-kode standar global. Nah, di sini ada kode dan standar instrumentasi. Selain standar satuan, di dunia instrumentasi juga ada kode kontrol. Contohnya yaitu ISA, Instrument Society of America. Ini biasanya dipakai buat di gambar teknik, misalnya di PNID atau diagram pipa dan instrumentasi. Jadi simbol-simbolnya seragam. Kalau misalnya engineer dari Indonesia ketemu engineer dari Jerman atau negara-negara lain,
mereka bisa sama-sama ngerti karena pakai simbol internasional yang sama. Di sini ada banyak kode standar instrumentasi, yaitu ada ANSI, American National Standard Institute, itu terus selanjutnya ASME, itu American Society of Mechanical Engineers. Tiga itu ISA, Instrument Society of America, yaitu ada ISO, International Organization for Standardization. Itu ada JIS, Japanese International Standard, ini standar yang dipakai di negara Jepang. EIC, International Electrotechnical Commission. Itu di Amerika ada ASTM, American Standard for Testing Material. Ada banyak contoh standar instrumentasi di global yang diterapkan di beberapa negara. Selanjutnya di slide ini itu ada blok diagram sistem pengukuran. Kalau kita lihat blok diagram ini isinya ada sensor, lalu signal conditioning, proses, yaitu ada control, record atau komputer dan indikator. Secara sederhananya, sensor deteksi atau sinyal diproses, data direkam lalu ditampilkan. Dan kalau perlu dikendalikan itu kayak jalur lengkap dari mata sampai otak kita yang ambil keputusan. Dari step pertama yaitu medium, sensor transducer, signal condition, lalu mengeluarkan indikator, komputer, record, proses, dan kontrol. Selanjutnya yaitu istilah dalam pengukuran. Ada beberapa istilah penting, yaitu ada akurasi, presisi, repeatability, linearity. Akurasi dekat dengan nilai sebenarnya. Presisi itu konsisten, repeatability hasil yang sama kalau ada kondisi yang sama. Lanjut yaitu ada linearity, yaitu proporsional sama input aslinya. Kalau kita ngerti istilah ini, kita nggak bakal bingung saat baca spesifikasi alat ukur, karena alat-alat bacaan-bacaan ini sering muncul di alat-alat ukur. Range, presisi, sensitivitas, keakuratan, kesalahan galat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa definisikan akurasi, dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya, lalu dengan akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error. Yang ketiga itu ada merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam persenan error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Nah, ini ada presisi. Presisi itu atau ketajaman, kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Yaitu terus ada pengukuran dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Yaitu presisi, suatu yang berulang tapi konsisten hasilnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang pengenalan instrumentasi dan otomasi. Mulai dari revolusi industri, definisi instrumentasi, fungsi komponen, sampai ke standar dan blok diagram. Semoga dari penjelasan ini kita jadi lebih paham betapa pentingnya instrumen dan di dunia kerja ini, tepatnya di dunia industri modern. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang salah.
Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.